Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi Bapak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fani Listi Sihombing. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 11221141. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang penilaian kerja. Jadi, apa itu penilaian kerja? Penilaian kerja itu adalah proses buat mengukur seberapa baik seseorang karyawan bekerja selama periode tertentu. Nggak cuma hasil kerja, tetapi juga dilihat dari sikap, kedisiplinan, dan cara mereka berkontribusi ke perusahaan, yang mempunyai tujuan supaya organisasi tahu siapa yang sudah oke, siapa yang butuh pengembangan, dan tentunya buat ambil keputusan yang lebih tepat soal karir, pelatihan, atau sampai promosi. Kenapa penilaian kerja itu penting? Pasti banyak yang bertanya, mengapa sih penilaian kerja itu penting gitu kan? Nah, tujuan dari penilaian kerja itu banyak banget. Yang antara lainnya adalah yang pertama, buat kasih feedback ke karyawan biar mereka tahu bahwa harus berkembang nih. Kali ini kita harus mengasih feedback mereka kan. Kedua, menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Ketiga, nentuin promosi, kenaikan gaji, atau bahkan sanksi terhadap karyawan. Keempat, meningkatkan motivasi kerja mereka. Kelima, sampai bantu organisasi bikin perencanaan karir yang lebih matang dan adil. Di sini juga kita punya faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja. Banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi kinerja, yaitu salah satunya dimulai dari kualitas dan kuantitas hasil kerja. Kedua, sikap di tempat kerja dan hubungan sama rekan kerja. Jadi sikap kita harus baik terhadap alasan kita, juga hubungan kerja kita terhadap teman atau atasan kita harus sopan. Contohnya kita harus sopan, kita harus baik, kita harus turut. Dan ketiga, kemampuan adaptasi dengan perubahan. Kita harus bisa beradaptasi nih sama teman kita atau atasan kita, karena menurut saya pribadi beradaptasi itu sangat penting sih buat agar komunikasi kita juga bisa lebih baik. 4. Ada keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi. Kelima, dukungan organisasi atau atasan. Di sini juga mempunyai metode penilaian kinerja. Ada metode tradisional versus modern, ya kan? Di dunia kerja ini ada dua jenis metode penilaian tradisional dan modern. Yang pertama, yang tradisional itu contohnya skala penilaian angka, itu yang tradisional. Terus pemeringkatan antar karyawan. Ketiga, menulis catatan kejadian penting, checklist sederhana. Dan kelima, penilaian dalam bentuk esai. Sementara yang modern yang lebih kekinian contohnya yaitu manajemen by objektif, alias penilaian berdasarkan pencapaian target. Jadi di mana perusahaan mempunyai target untuk karyawan agar karyawan tersebut bisa tahu nih target dia, pencapaiannya sampai mana, dan atasan juga bisa melihat, oh orang ini targetnya bagus ya gitu kan. Yang kedua, penilaian 360 derajat dari atasan, tekan sampai bawahan dia. Tiga, balance scorecard yang melihat dari banyak sisi, bukan cuma hasil kerja. Selanjutnya, penilaian diri sendiri alias self assessment. Jadi kita juga harus, contohnya kita tuh harus kayak quality lah, kayak kita harus tahu nih mana benar pekerjaan kita ini baik apa enggak ya. Kita harus mengecek kembali pekerjaan kita agar enggak cuman hasil target kita, bukan cuman hasil target kita aja yang kita banyakin, tapi kualitas kita juga penting. Terus indikator kinerja
utama atau KPI. Bahkan sekarang yang sudah ada yang pakai kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk bantu menilai kinerja biar bisa lebih objektif. Yang kelima, tahapan penilaian kerja. Proses penilaian kerja itu nggak asal ada tahapannya. Kita bisa dimulai dari merencanakan tujuan dan indikator, lalu mengumpulkan data berdasarkan metode yang dipilih, terus menganalisis hasil secara objektif, keempat, memberikan umpan balik yang jujur. Dan juga ada tantangan dalam penilaian kerja. Ini sih yang tantangan ini yang menurut aku wow gitu kan, karena nggak semua proses penilaian itu berjalan mulus aja gitu. Ada juga tantangan seperti misalnya contoh penilaian yang bias karena pendekatan pribadi, kedua standar yang gak jelas, ketiga karyawan dilibatkan, keempat itu kurangnya transparansi soal hasil, kelima sistem pendukung yang minim, keenam atau bahkan itu penolakan dari karyawan terhadap metode yang baru. Lalu ada gimana sih cara meningkatkan sistem penilaian ya kan? Supaya penilaian kerja bisa lebih efektif, kita bisa nih bikin standar yang lebih jelas atau bahkan libatkan karyawan dalam prosesnya, pakai teknologi yang biar bisa lebih jelas, dan juga hubungan hasil penilaian dengan rewards atau insentivitas. Dan yang paling penting itu adalah terus review sistem penilaian secara berkala. Jadi menurut saya itu penilaian kinerja itu bukan cuma formalitas, tapi punya dampak besar buat pengembangan karyawan dan organisasi. Kalau cuma tertarik hanya segitu saja, kinerja kita bakal terus menurun. Dan juga penilaian kerja itu sangat penting yang dilakukan secara tepat dan objektif dan membantu organisasi meningkatkan produktivitas, mengembangkan potensi karyawan, dan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Sistem penilaian yang baik juga mendukung pengendalian keputusan secara strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Menurutku itu aja sih yang bisa saya kasih kesimpulannya untuk video ini Pak. Jadi modul ini juga bisa membahas tentang bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan menilai atau mengevaluasi kinerja seorang karyawan, karena penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan secara teratur untuk melihat apakah karyawan sudah bekerja sesuai harapan atau belum, apakah mereka bisa mencapai target, dan bagaimana sikap serta kontribusi mereka terhadap perusahaan. Itu sih yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Sebelumnya mohon maaf bila video ini kurang jelas dan berantakan, mohon maaf Pak sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih banyak ya Pak.